Pemirsa Bareskrim Polri akan memeriksa 16 pemeran dalam film porno yang diproduksi di kawasan Jakarta Selatan pada besok, Jumat 15 September 2023. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan masih potensi tersangka lain usai pemeriksaan pemeran film porno tersebut. Kombes Pol Ade Safri mengatakan pihaknya belum bisa membuka ke publik 16 pemeran film porno tersebut. Status 16 pemeran wanita dan pria ini masih sebagai saksi. Ia menjelaskan bahwa surat pemanggilan sudah diberikan kepada seluruh saksi yang akan diperiksa Selasa lalu. Sebelumnya sudah 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima ini berperan sebagai produser, kameramen, sound engineering, admin, dan pemeran wanita. Jadi masih ada potensi keterlibatan tersangka lainnya dari hasil pemeriksaan nanti yang akan kita lakukan pada hari Jumat mendatang. Karena ini terkait dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait dengan barang siapa dengan sengaja ataupun atas persetujuannya dijadikannya model maupun objek yang mengandung unsur pornografi. Ini akan kita dalami keterlibatan dari masing-masing pemain ataupun talent yang dilibatkan dalam pembuatan film dimaksud, baik itu laki-laki maupun. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus ini, kita akan berbincang bersama Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat sore Mbak Devi. Selamat sore Mbak. Mbak Devi, kalau Anda tadi melihat bahwa sebelumnya dikatakan ada 16 saksi yang dikatakan ini sebagai pemeran dalam film porno ini. Menurut Anda, apa yang mendorong para pemeran ini mau melakukan ini? Apakah semata-mata karena ekonomi kah atau karena apa menurut Anda? Ya Mbak, pertama kita perlu tahu pornografi merupakan sebuah bisnis besar secara global. Bahkan diperkirakan jumlah uang yang beredar untuk industri ini lebih dari 97 miliar dolar. Bahkan akan terus meningkat hingga 58% diprediksi gitu ya. Kalau ditanya alasannya, sudah banyak penelitian ilmiah bahkan yang menemukan sedikitnya ada 5 alasan kenapa kemudian orang terlibat dalam produksi konten-konten pornografi. Yang pertama, jelas peringkat pertama adalah uang, gitu ya. Itu satu hal yang jelas. Yang kedua adalah seks. Kenapa? Karena keterlibatan dalam pornografi menurut studi-studi di global, tapi catatannya global. Indonesia belum ada data yang presisi tentang hal ini gitu ya. Itu mereka kalau dalam konteks seks mereka katanya memiliki kesempatan untuk dapat memiliki partner berhubungan seks yang menarik. Yang ketiga adalah dampak dari interaksi sosial. Artinya mereka bisa punya kesempatan memiliki teman, memiliki kelompok yang memiliki kesamaan dalam hal ini. Yang berikutnya adalah attention atau perhatian. Rupanya banyak orang yang memang terlibat dalam industri ini terkait dengan upaya mereka untuk memperoleh perhatian. Nah, jadi ada beberapa alasan memang yang sudah distudi secara berkala dari periode ke periode yang jawabannya selalu nyaris sama. Itu kan sebabnya kalau kita lihat tadi dari 5 faktor tadi, di mana kita juga mengetahui atau diinformasikan bahwa pemerannya tidak hanya dari warga biasa, tapi juga ada selebritis, Instagram, dan juga influencer di media sosial. Ini memang jalan pintas sekaligus batu loncatan untuk lebih menjangkau ketenaran yang lebih lagi. Kalau tadi Anda katakan ada sosok ingin dikenal atau tadi di beberapa di poin yang Anda sebutkan, apakah ini termasuk di dalamnya untuk para selebriti ini? Ini peringkat pertama jelas satu uang, gitu ya. Okay. Tapi kalau misalnya terkait dengan para pelaku, tentu kita harus melakukan wawancara lebih mendalam tentang
apa motivasi dari mereka. Tapi yang jelas dari secara berkala lebih dari 20 tahun riset tentang ini, jelas nomor satu adalah uang. Uang kan tidak mengenal latar belakang pendidikan, tidak mengenal latar belakang profesi. Jadi siapapun pasti akan memiliki hasrat yang sama terkait dengan uang. Benar. Tapi menurut Anda apakah ini memang seperti fenomena puncak gunung es karena di bawah permukaan jumlahnya sebenarnya sangat besar, seperti itu kah? Iya, jelas di banyak negara pornografi bukan sesuatu yang tidak legal. Jadi artinya ini sebuah industri yang juga sangat serius digarap, gitu ya. Nah, memang karena digital ini membuka peluang budaya, lalu hal yang dahulu di negara kita atau di satu komunitas bangsa menjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian tapi karena pengaruh global di mana kita semua menjadi warga digital dan warga global, maka ini menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk menular ke masyarakat manapun, komunitas manapun. Oke. Kalau kita lihat ini layanan berbayar dan langganan seperti itu, bahkan sudah ada 10.000 lebih subscriber seperti itu. Nah ini kalau dilihat siapa yang paling terdampak dengan masif dan gampangnya mengakses video porno ini? Bahkan menarik, di Amerika ada, tapi di Amerika ya, sekali lagi ini ada sebuah riset lain di Amerika, 2021 ternyata situs-situs porno itu mendapatkan traffic lebih tinggi ketika di traffic dari Twitter, Instagram, Netflix ditambahkan. Bahkan jauh lebih banyak. Kenapa? Memang semenjak pandemi, pornografi menjadi salah satu rekreasi paling murah dan mudah yang bisa dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, studi-studi menunjukkan 45% anak dan remaja, studi global ya sekali lagi, ini menunjukkan mereka belajar tentang seks itu dari pornografi. Jadi ada banyak alasan kenapa kemudian industri ini begitu berkembang. Anda mengatakan bahwa harus ada peran tertentukah, pihak-pihak tertentukah untuk paling tidak mengatasi terkait dengan masalah atau kasus film porno ini? Kenapa, Mbak? Harus ada pihak tertentukah yang memang paling tidak memberi batasan untuk pornografi ini? Ya, kalau dalam konteks anak dan remaja tentu saja orang tua yang memiliki peranan penting terkait bagaimana anak dan remajanya mengakses konten-konten yang bergizi untuk mereka, bukan konten-konten yang sifatnya beracun seperti halnya pornografi. Tapi kalau bicara orang dewasa, tentu saja ini menjadi pilihan yang dalam kondisi sadar dan rasional. Artinya mereka tentu saja sadar akan dampak-dampak negatif dari persoalan pornografi. Yang harus kita waspadai adalah justru ketika yang mengakses adalah anak dan remaja. Baik. Mbak Devi, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Devi Rahmawati.